Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat berjumpa kembali di dalam Mutiara Sabda Allah hari ini Jumat 7 November 2025. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kau dengar tentang aku? Berilah pertanggungjawaban atas urusan, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku, tidak dapat mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepadanya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak yang terkasih, hari ini kita belajar sesuatu bahwa iman bukan sekedar urusan pribadi antara kita dengan Tuhan, tetapi soal bagaimana menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk mewartakan melalui tindakan, melalui kebaikan yang memancarkan kasih. Kita seringkali sangat cerdik bila menyangkut urusan dunia, karir, bisnis, masa depan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika bicara soal iman, soal pelayanan, soal doa, kita seringkali lambat, malas atau bahkan acuh. Kita lupa bahwa hidup rohani juga butuh strategi, butuh perjuangan, butuh niat yang sungguh. Kita dipanggil bukan untuk menjadi naif dalam kebaikan, tetapi bijak dalam kasih. Yesus tidak mengajak kita meniru kecurangan, tetapi mengubah kecerdikan duniawi menjadi hikmat rohani. Seperti bendahara itu yang memikirkan masa depannya, kita pun diajak memikirkan masa depan yang kekal. Bagaimana cara hidup kita hari ini menentukan tempat kita kelak di hadapan Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk menggunakan hidup ini dengan bijak, bukan dengan kepintaran yang menipu, tetapi dengan kecerdikan yang penuh kasih. Belajarlah untuk menjadi cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Cerdik untuk mencari cara mewartakan kasih Allah di dunia yang kompleks ini, dan tulus agar semua itu dilakukan bukan demi diri sendiri, tapi demi Kristus. Semoga hari ini kita belajar untuk lebih bijak dalam menggunakan hidup ini, cerdik dalam berbuat kasih, tekun dalam pelayanan, dan berani seperti Paulus untuk mewartakan Kristus di tempat di mana kasihnya belum dikenal. Karena di akhir hidup yang Tuhan cari
bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa setia kita mengelola yang telah Ia percayakan kepada kita. Amin. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.